Retret untuk SMA adalah untuk menumbuh kembangkan iman, untuk melihat kembali dalam dirinya, melihat bagaimana pengalaman-pengalaman itu diolah, dilihat dengan kacamata rohani, kacamata spiritual, untuk menemukan arti terdalam dari hidup. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi dan profesiat kepada panitia pelaksana retret tahun 2026 di Biara Karma Sanjuan dari SMA Negeri 3 Kupang. Luar biasa sekali karena telah memodernisasi kegiatan berjalannya retret di tempat ini. Ya, tanpa memperpanjang kata, perkenalkan nama saya Frater Rafael Bintang OCD. Saya berasal dari Sulawesi Utara, Uskupan Manado, dan saat ini saya sedang menjalankan masa formasi filsafat saya di Komunitas Sanjuan, ya, formasi terakhir, dan di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Filsafat, saya sedang menyelesaikan tugas akhir saya. Tujuan retret untuk kaum muda. Tentu kita tahu bersama bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi pola pikir kaum muda, kesempatan retret yang berarti mundur kembali ke belakang atau menepi sejenak, melihat bagaimana pengalaman-pengalaman itu diolah, dilihat dengan kacamata rohani, kacamata spiritual, untuk menemukan arti terdalam dari hidup yang sebenarnya. Karena tanpa pengenalan diri, kita akan seringkali terjebak, kita akan kehilangan arah. Orientasi yang jelas ke depan tidak dapat kita maknai secara sungguh-sungguh. Untuk itu, retret untuk kaum muda sejatinya mengingatkan akan makna terdalam dalam diri, untuk terus-menerus menyadari akan realitas yang ada saat ini, untuk lebih peka terhadap lingkungan, lebih peka terhadap sesama manusia, lebih peka untuk mengenal diri sendiri, terlebih khusus untuk mengenal alam. Retret penting karena kita berangkat dari situasi saat ini. Di tahun 2025, angka kematian tentang bunuh diri sangat tinggi, bukan hanya menimpa para siswa saja, tapi mahasiswa. Dan ini ada kecenderungan-kecenderungan yang bisa membuat mental dari SMA, para siswa-siswi, untuk menjadi cacat dalam menilai dirinya sendiri. Untuk itu, retret dalam hal ini bagi siswa-siswi, terlebih dalam konteks SMA, mengingatkan tentang pentingnya kesadaran yang utuh, kesadaran iman, kesadaran rohani yang mendalam, untuk melihat betapa berharga dirinya sendiri sebagai makhluk ciptaan yang utuh. Oleh karena itu, hemat saya, retret untuk SMA adalah untuk menumbuh kembangkan iman, untuk melihat kembali dalam dirinya bahwa dengan retret kita mengenal diri, mengenal betapa berharganya diri kita, supaya ketika kita masuk ke dalam hal-hal yang dapat mengganggu hati dan pikiran kita, paling kurang kita dapat mengolahnya dengan baik, karena dibantu oleh hal-hal rohani yang kita tempuh dalam masa-masa retret yang bermakna ini. Hal yang perlu diperhatikan dalam konteks kaum muda tentunya secara lebih khusus bagi anak muda yang masih dalam bangku SMA, yaitu adalah dengan terus-menerus membangun kepekaan dalam dirinya, kepekaan dalam hal yang lebih luas, kepekaan dalam hal beriman, kepekaan dalam mendengarkan nasihat-nasihat ajaran dari orang tua, para guru di sekolah, dan tentunya kepekaan untuk mengenal dirinya sendiri,
Kenapa mengenal diri itu penting? Karena dengan mengenal diri, kita akan lebih memaknai hal-hal di sekitar kita. Kita dapat mengenal sesama kita dapat mengenal dunia luar, dan tentunya dengan mengenal diri, kita akan menjadi pribadi yang matang, baik secara emosional, intelektual, dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan personalitas kita sebagai manusia akan dimatangkan. Oleh karena itu, dengan mengenal diri, sekali lagi, penting untuk kita sebagai siswa-siswi yang masih duduk di bangku SMA. Pesan dari saya, ya karena saya juga pernah mengalami posisi seperti teman-teman. Untuk itu, pesan saya yang pertama adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil dengan cinta yang besar. Saya kira saya mengutip ungkapan dari Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Lakukanlah pekerjaan kecil dengan cinta yang besar. Ketika kita mampu memaknai diri kita, memaknai pekerjaan kita, memaknai tugas-tugas kita akan dapat melakukannya dengan hati yang tulus. Karena apa? Karena kita telah mendasarkan diri dengan cinta yang besar, pengorbanan yang utuh. Dan tentunya, dalam hal ini, kita tidak akan terlepas dengan namanya tantangan dan pergumulan sebagai orang muda. Untuk itu, dengan mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, kita harus berjuang, kita harus berusaha. Karena dengan berusaha, dengan berjuang, kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan. Saya teringat akan ungkapan dari seorang penyair legendaris, Khalil Gibran. Dia mengungkapkan bahwa seorang manusia tidak akan mencapai fajar jika tidak melewati gemaramnya malam. Gemaramnya malam adalah situasi di mana pergumulan, tantangan, dan hal-hal rintangan di depan kita. Tetapi tidak membiarkan kita terlena oleh kegelapan pergumulan kita. Untuk mencapai fajar cita-cita kita, kita harus berjuang, melibatkan Tuhan di dalam diri kita. Karena Santo Yohanes Salim mengungkapkan, lupa doa, lupa segala yang baik. Ketika kita melupakan doa, ketika kita melupakan Tuhan, kita melupakan Yesus yang adalah sumber hidup kita akan melupakan hal-hal di luar diri kita. Untuk itu, Tuhan adalah prioritas kita. Santa Teresa dari Avila mengatakan, Allah saja cukup. Solo Dios basta.